Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Kita diberikan nikmat oleh Allah, lalu kita gunakan untuk berhias diri, berpakaian. Lalu apa saja adab-adab kita berhias diri menggunakan pakaian? Disebutkan di dalam berbagai hadis. Pertama, adab kita dalam berpakaian, berhias diri, wajib hukumnya menutup aurat. Itu dulu. Wajib hukumnya menutup aurat. Apa arti wajib? Dilaksanakan, mendapat pahala. Tidak dilaksanakan, berdosa. Artinya, yang menutup aurat dapat pahala, yang tidak menutup aurat berdosa. Itu arti wajib. Berarti menutup aurat dalam berpakaian itu wajib. Aurat bagi laki-laki antara pusat dan lutut. Ini aurat. Artinya sampai di situ tutup. Jangan terbuka. Perempuan seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, artinya apa? Rambut itu termasuk aurat. Maka harus ditutup dengan jilbab. Adab yang pertama. Kalau ngaku Islam. Yang kedua, pakaian yang paling dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah gamis. Gamis yang lengannya tertutup sampai menutupi hingga pergelangan tangan. Itu pakaian gamis yang disenangi oleh Rasulullah. Nah, kita ini umat Nabi Muhammad, ya contohnya umat Nabi Muhammad ini yang mencontoh Nabi. Kalaupun tidak sampai ke pergelangan tangan, ya tidak apa-apa. Namun yang paling utama adalah sampai ke pergelangan tangan. Haram bagi laki-laki menyerupai wanita. Wah, ini. Jadi ya wanita itu tidak saja biologisnya yang berbeda. Ya. Pakaian juga mesti dibedakan, ini pakaian laki-laki dan pakaian perempuan. Nah, menurut Islam ini jelas hadisnya, la'ana Rasulullah al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi laki-laki yang menyerupai pakaian perempuan. Pun sebaliknya. Nah, perempuan menyerupai pakaian laki-laki. Lalu adab berikutnya disunnahkan menampakkan nikmat yang Allah berikan dari berpakaian. Nah, ini juga menampakkan nikmat kalau itu nikmat dari Allah. Dalam hadisnya ada seseorang yang berpakaian di depan Nabi pakaian yang jelek-jelek. Pakaian yang jelek. Maka Nabi berkata kepadanya, apakah engkau memiliki harta? Dia menjawab, iya. Beliau bertanya lagi, dari jenis harta apa? Dia menjawab, sungguh Allah telah memberiku harta berupa onta, kambing, kuda, budak. Maka Rasulullah SAW bersabda, maka apabila Allah telah memberimu harta,
maka hendaklah ditampakkan bekas nikmat dan karomah Allah itu pada dirimu. Artinya, ya kalau punya harta janganlah pakaian yang jelek-jelek. Ya. Ini katanya pakaian sederhana, pakaian jelek. Padahal pakaian yang bagus banyak. Katanya untuk apa? Jangan kesombongan. Kalau sombong itu ya itu pamer-pamer. Ya, pamer-pamer dan mengatakan ini hasil keringat sendiri. Kalau berpakaian yang layak dan pantas, bukan maksud pamer-pamer, ini menampakkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk syukur. Jadi pakaianlah yang sesuai. Ini pakaian bagus-bagus banyak, tidak dipakai, penuh lemarinya. Lalu dia mencari pakaian yang jelek-jelek, katanya untuk melihatkan kalau dia adalah orang yang tawadu. Salah, keliru. Lalu yang ketujuh, haram menjulurkan pakaian sebagai suatu keangkuhan. Nah, ini. Itu yang haram, berpakaian yang angkuh, sombong, diantaranya ciri ciri ya di zaman jahiliyah itu para raja-raja berpakaian menyeret sampai ke lantai. Nah, di zaman Nabi ditegaskan la yanzurullahu yaumal qiyamah ila man jarha izarahu batara. Allah tidak akan melihat pada hari kiamat kepada orang yang menyeret sarungnya melebihi dari mata kakinya. Artinya yang lewat mata kaki, yang nyeret itu pakaian orang zaman jahiliyah dulu. Jadi karena keangkuhan, kesombongan. Ya, kalaupun lewat mata kaki bukan karena angkuh, bukan karena sombong, ya tidak jadi masalah agar bisa jaga kebersihannya, tidak terkena najis ketika sholat nantinya. Kemudian haram mengenakan pakaian yang gambar salib. Nah, gambar salibnya, gambar-gambar salib, gambar-gambar yang lain lah yang menyeram-nyeramkan, gambar iblis kan, gambar setan. Nah, itu diharamkan, tak boleh. Kemudian haram menggunakan pakaian terbuat dari emas dan sutra bagi laki-laki. Kemudian juga di antara sunnah berpakaian itu mendahulukan pakaian di sebelah kanan dan sebelah kiri ketika mengenakan pakaian. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beliau itu senang pakaian yang berwarna putih. Ya. Ilbasu min siyabikumul bayadha fa innaha min khairi siyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih, karena itu adalah pakaian yang paling baik, dan kapankanlah mayat-mayat itu yang meninggal dunia dengan pakaian kafan berwarna putih. Nah, gitu. Kemudian adab berikutnya adalah disunnahkan menggunakan minyak wangi. Nah, minyak wangi itu disunnahkan. Apa arti sunnah? Kita kerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau kita pakai minyak wangi berpahala, apalagi mau sholat, tentunya minyak wangi yang orisinil, ya tidak dicampur dengan yang lain-lainnya, dengan alkohol. Kalau beberapa persen saja tidak apa-apa menurut keterangan para mufaqih, ya. Sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai aroma wangi. Nah, wanginya Nabi itu adalah khas. Nabi disebutkan lagi, Nabi tidak menolak
bila dihadiahi dengan minyak wangi. Dan Nabi itu memang sedia botol kecil untuk beliau mengisi minyak wanginya. Itu keterangan di dalam hadis-hadis sahih. Nah, dari berbagai keterangan tadi, adab kita berpakaian, adab kita berhias diri, tentu tidak sembarangan kita. Ya. Jangan mentang-mentang tren, maka itulah kita jadikan pakaian kita. Nah, justru bukannya mendapat pahala, malah justru mendapat dosa. Nah, Islam mengajarkan, kata Rasulullah, jangan berpakaian ada gambar salibnya serta gambar-gambar yang seram-seram. Gambar iblis, gambar setan, gundurwo, dan lain sebagainya. Jangan berpakaian seperti itu. Itulah adab kita sebagai seorang muslim, agar kita dikatakan muslim yang taat, muslim yang baik, ya, punya etika dan moral yang tinggi, mencontoh akhlak terbaik dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan dimaklumi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.